Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat laundry. Nih, banyak karpet yang saya perlihatkan di sini. Nah, dengan motif yang hampir sama dan beberapa item yang mirip, ini bisa menjadi kekacauan yang sangat serius apabila kita tidak tangani dengan tepat. Kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara untuk membuat karpet tidak tertukar dengan item lainnya. Oke, ikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sahabat laundry, ini keadaan di workshop kita. Sebenarnya ini udah dicuci semuanya, hampir 30 karpet kemarin sudah dicuci. Yang saya tampilkan di awal tadi itu sudah dicuci semuanya, sudah dijemur di lapangan. Nah, ini yang tersisa. Saya buat konten ini jadi item contohnya sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting sahabat laundry paham maksud saya, bagaimana nanti supaya sahabat laundry punya cara biar karpet tidak tertukar. Nah, ini kan kasusnya kan sedikit nih. Nah, kalau dapat karpet banyak, ini untuk sahabat laundry yang sedang serius di karpet, ini sekali masuk mungkin bisa 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar per hari. Kalau jumlahnya sedikit seperti ini, mungkin memang tidak terlalu jadi masalah. Tapi kalau jumlahnya banyak, ini akan menimbulkan kebingungan dan takutnya bisa tertukar satu sama lain. Misalnya customer A, B, C dengan item yang kadang-kadang jumlah karpetnya itu mirip dan datang pada hari yang sama. Kalau tidak kita tangani dengan cara ini, bisa tertukar, menyebabkan owner untuk ganti rugi ke kedua belah pihak karena sama-sama mungkin tidak mau terima atau tidak terlacak lagi kemana karpetnya. Nah, ini caranya. Sebentar, saya siapkan dulu bahan-bahannya ya. Nah, sahabat laundry, yang perlu disiapkan adalah ini. Ini namanya kertas tag. Jadi ini biasa dipakai di baju, kalau dulu orang-orang dulu pakai ini di baju. Nah, ini ukurannya besar, dan ini hemat kalau hitungannya kita pakai ke karpet. Roll besar ini harganya kurang lebih untuk harga saya lupa. Jadi di bawah 50.000 ini bisa dapat untuk ribuan karpet. Kemudian siapkan gunting, siapkan jarum dan benang, spidol, buku dan kertas. Jadi ini contoh karpet. Kita dapat karpet. Misalnya pada pagi hari ini karpet Pak Budi. Nah, karpetnya ini kita bentang. Jadi kita bentang, misalnya kita bentang hanya untuk lihat pola. Jadi setelah kita bentang, kita catat di buku. Cara catatnya seperti ini. Misalnya karpetnya kita harus tahu cirinya. Misalnya seperti ini, agak tipis. Jadi kita buat di buku catatan kita tersendiri, karpet tipis ukuran. Misalnya orang bilangnya ini 3x4. Kalau yang di sini di Bengkulu agak besar itu 3x4. Karpet tipis 3x4. Lihat motifnya. Misalnya motifnya, ciri khasnya apa? Karpet tipis motif mawar warna merah kuning. Catat di buku. Ini saya kasih contoh. Ini tulisan, ini harap dimaklumi karena yang nulis Miss Ista. Miss Ista ini anak buah kepercayaan saya. Dia catat setiap semua item yang masuk. Jadi sahabat laundry boleh memaklumi untuk tulisannya. Dilihat. Nah, jadi caranya di sini dia tulis misalnya Pak Andi, mawar, motif mawar tipis 3x4. Terus langsung ditulis di sini. Pak Andi, terus digunting. Nah, setelah digunting, siapkan jarum seperti ini. Usahakan jarumnya talinya tebal seperti ini. Kemudian dijahit di salah satu. Jadi kita tandai. Karpet ini ditandai. Di karpetnya cukup dikasih namanya saja, Pak Andi. Caranya dijahit seperti ini. Cari di bagian yang tidak merusak karpet, bagian yang lembut. Oke, diikat seperti ini. Kalau dulu saya pernah coba pakai tag gun yang kita pakai di baju itu.
terus kita tembak ke karpet, itu umurnya nggak sampai seminggu udah ganti, udah patah kepalanya. Jadi ya kita berinovasi, kita harus cari cara bagaimana caranya biar nama tetap tertempel tapi efisien. Nah, oke. Seperti ini. Usahakan rapi-rapi. Jadi karpetnya punya identitas. Ini punya Pak Andi. Di karpet cukup kita kasih nama Pak Andi, tapi di buku kita kasih penjelasan. Karpet Pak Andi 1 lembar, warna merah, motif mawar, corak merah kuning. Kemudian ketikan. Kalau ada seandainya ada lagi karpet, nah buat lagi. Ini, misalnya ini, lakukan perlakuan yang sama seperti tadi, Pak Andi. Dibentang dulu, tahu ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Misalnya motif merah kotak hitam coklat. Langsung dibuat nama di sini. Dibuat nama di sini. Catatan merincikan ciri khasnya. Oke? Jadi itu caranya pas masuk kloter pertama pagi hari. Oke, langsung dibuat. Setelah selesai langsung digulung, dimasukkan ke tempat khusus misalnya. Jadi siap dicuci. Berarti sudah ada identitas dan nama. Lakukan di karpet lain apabila jumlahnya itu bisa sampai 10 atau 20 lembar per hari. Karena itu bisa membuat kebingungan, tertukar, ganti rugi, dan ownernya merugi. Oke? Ini kita ke ruang jemuran lagi. Saya akan lihat contoh-contoh yang sudah dikasih nama. Jadi semua karpet itu mau kita bentangnya kemana-mana, mereka sudah punya identitas semua. Yuk kita lihat di ruang jemuran. Nah, ini contoh yang ada di jemuran. Ini di jemuran ya. Berkah Laundry Kevin. Nah, ini saya ceritakan sekilas terlebih dahulu. Saya ini kenapa bikin cara seperti ini? Karena saya kerjasamanya dengan laundry. Jadi di Bengkulu saya kerjasama dengan laundry itu mungkin sekitar 20 atau 30 laundry. Mereka memang kasih kecil-kecil, satu hari itu 1, 2, 3. Tapi beberapa laundry ngasih sekaligus. Barang menumpuk di rumah. Jadi saya harus punya cara, dan cara ini yang saya pakai. Nah, Eko Jalan Danau. Jadi tergantung sahabat laundry ya untuk kasih namanya, nama yang mudah diingat. Tapi di buku harus dirinci karena karpet ini bentuk dan motifnya sama. Rizky Bumiayu. Nah, ini Rizky Bumiayu, ini alamatnya di mana kurir ngambil. Nah, motifnya hampir beberapa item serupa. Nah, ini saya bentang semuanya di lapangan, tapi saya nggak takut ini ketukar karena setiap mau di packing karpetnya sudah punya identitas. Dea Laundry Fiona. Ini dari laundry. Jadi kalau sahabat laundry yang baru nekun mau kerjasama dengan laundry lain, bikin nih seperti ini, Dea Laundry. Berapa sehari dia masuk pada tanggal itu, berapa lembar, kemudian catat namanya. Gunakan cara ini. Selain aman, tidak mudah lepas, dan kita bisa meminimalisasi untuk tertukar. Saya sudah 3 tahun menghandle seperti ini. Awal-awal pernah kejadian dan itu saya bongkar semua item yang sudah tergulung. Kemudian itu menyita waktu seharian untuk cari karpet yang ketukar karena salah kasih nama. Ingat untuk hati-hati dan jangan ditunda-tunda untuk menamai karpet yang sudah masuk. Kasih tahu ke karyawan untuk setiap karpet masuk kasih nama dan langsung segera ditandai. Nah, sahabat laundry, ini sudah nama. Jadi kertas tag tadi itu pada saat di packing, pada saat di packing suruh karyawan untuk cek identitas namanya terlebih dahulu. Kemudian buat nama seperti ini, potong, packing satu-satu. Setelah packing ini baru tempel di bagian luar dengan kertas tag tadi. Ini pakai isolasi. Jadi isolasi besar, tempel namanya, langsung tempel. Nah, ini contoh dari laundry.
berkah L. Jadi ada L-nya tuh laundry. Asahan L itu namanya laundry. Dari Asahan dengan nama Fahmi. Oke, ini contoh ya. Nah, semoga ilmunya ini bermanfaat. Sahabat laundry boleh contoh, boleh tidak. Jadi tergantung nanti cara masing-masing. Nah, ini Eko Nusa Indah Laundry. Oki namanya. Ini Rafsur ini setahu saya sudah namai. Gimana ya? Oh, sebentar. Nah, ini sudah ada namanya. Ayu Zizi. P pribadi. Surya Clean T. Jadi ini informasi yang bisa sahabat laundry contoh. Jadi yang mau serius di karpet boleh dicontoh. Semoga bermanfaat dan diambil yang baiknya. Tapi kalau sekiranya nggak bermanfaat, boleh sahabat laundry tinggalkan. Oke, cukup hari ini pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share jika video ini bermanfaat. Saya akan ajarkan lagi pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Gulung-gulung. Ini yang sudah siap dari jemuran dan dibawa ke dalam lagi.